band-band tahun 90-an yang keluar rilisannya pasti nggak ada nama sekali. Harusnya ada, gara-gara gua kagak ada. Ketemu lagi di Ngopis edisi ke sekian. Cewek terapis dan anak menor. Cakep. Nongkrong di Ngopis sama bintang tamu yang lagi nyohor. Oke. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah nggak asing lagi sih. Pokoknya public enemy-nya Jakarta, mungkin Indonesia ya. Nih dua orang yang paling, kalau dibilang sekarang sih, kata anak-anak sekarang, suhu, legend. Nah nih orang-orang ini Abang-abangan di Sinska Jakarta dan Sin Skinhead juga. Ya, kita ketemu sama Bang. Saya Liga Nur Muslimin namanya. Pak Ustadz. Warga Bekasi, lulusan SMA 2 Bekasi juga. Bekasi Pride. Udah itu doang sih. Yang layak dikenalin itu doang, Van, yang baik. Nih vokalisnya Fiska, salah satu band ska yang cukup fenomenal di Bekasi dan Jakarta. Nanti kita kulik-kulik. Yuk, satu lagi nih. Ayo. Halo, saya Hadi. Hadi doang. Gimana Mang Hadi, cerita dong, cerita. Apa yang bisa diceritain? Cerita ya kayak mana sih kegiatannya sama judonya gimana nih coba sekarang. Ya masih Aikido sih, bukan judo. Aikido sekarang. Lagi ini sama Aikido. Iya. Olahraganya. Terus for your info sih, FYI. Ini salah satu vokalisnya Sekali. Salah satu pionir ska di Jakarta era 90 ke sono. Sekian. Ya, jadi gimana? Ayo G. Ya buat Bang Liga nih, coba Bang Liga. Fiskan kan sempat menghilang ya kan. Iya. Terus tiba-tiba akhir-akhir ini baru muncul lagi, udah ngeluarin brand lagi, kaos lagi. Itu gimana tuh cerita itu? Dari mana nih ceritanya? Terbentuk Fiska tahun berapa sih? Fiska tahun 97 dan itu vokalisnya bukan gua aslinya. Iya, aslinya bukan gua. Gua baru gabung di Fiska itu 99-an lah kurang lebih. 99-an. Aslinya band SMA. Aslinya band SMA. Jadi sampai sekarang pun kami ngerasain cuma ya band SMA. Makanya gue sebut tadi SMA 2. Sampai sekarang ya SMA 2. Band SMA gitu loh. Band SMA ya ngilang selama berapa ya? 8 apa 9 apa 10 tahunan kali. Nggak ngilang sih sebenarnya. Tetap ada. Cuma mungkin nggak di circle-nya kawan-kawan aja gitu loh. Nggak di circle-nya kawan-kawan. Terus baru nongol sekarang memang sudah di planning sama anak-anak. Jadi 10 tahun yang lalu saat gua mutusin untuk gua udah enough deh dengan segala perskenaan. Iya, saat itu gua ngaco banget udah gitu loh, udah ngaco banget. Gua ngerasa diri pribadi gua saat itu udah terlalu ngaco gitu loh. Ada tamparan keras dari Allah lah gitu loh. Itu gara-gara lu muja tuh. Katanya cepet ke Gunung mana? Antang gitu. Itu baru ini. Kemarin kan ke Gunung Antang muja ya? Enggak, gua enggak ke Gunung Antang, gua Parangkusumo gua. Iya, gua tapak di Gunung Antang. Dapat keris. Ngopi ya di sono kan. Iya, terus ya gua mutusin untuk gua enough deh sama yang kayak gini. Gua cabut dulu, Fiska off dulu. Gua bilang gua gak keluar dari Fiska, gua cuma bilang gua berhenti jadi vokalisnya Fiska. Kalau kalian mau terus, silakan dengan vokalis lain. Anak-anak bilang, nggak mau. Gua bilang, ya udah kitanya aja yang off sekalian gitu loh. Lalu anak-anak ya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, keluarga ada yang berkeluarga. Waktu itu Aji udah menikah, terus Rio menikah, Judo menikah gitu. Udah, guanya sibuk waktu itu ya, gue sibuk membenahin batin gue lah gitu. Itu memutuskan untuk off dulu di tahun berapa sih? 2010 akhir lah kayaknya. 2011-an awal gitu. Ya, jadi dan emang belum nggak punya rilisan lagi ya selain yang album pertama ya.
nggak punya. Belum punya gitu. Terus anak-anak zaman itu tuh udah anak-anak cuma berhenti bermusik sebenarnya, cuma berhenti bermusik, tapi anak-anak bermusik di studio gitu ya, manggung gitu itu mungkin berhenti gitu loh. Jina enggak. Nah, kita tanya nih dia nih, ayo. Nah, udah nyaut dia, udah ngomong, ayo. Sekarang Gue mau jawab, tapi gue malu sama sarung sama peci. Ya, gue mau jawab sebenarnya. Iya. Cuma dia lah yang berani nanya begitu. Iya. Jadi anak-anak nggak pernah berhenti bermusik sebenarnya. Maksudnya ada dulu dari zaman masih SMS sampai akhirnya ada WhatsApp, ada teknologi yang komunikasi yang mendukung, anak tuh masih ngomongin musik gitu loh. Wih, lu lihat deh Steady Beat 45 misalnya, atau Delirians yang baru gitu, ada band ini gitu, masih ngomongin musik. Ini asik nih kalau kita bikin lagu kayak gini gitu. Masih ngomongin musik, dan memang udah di planning sama anak-anak untuk sebelum tahun 2011 off itu gue punya 4 atau 5 lagu yang nggak pernah gue bawain, nggak pernah gue rekam, cuma pernah dibawain di panggung. Bawain di panggung, jadi ini harus dirilis. Harus dirilis. Nah, kenapa gue balik lagi? Karena gue merasa berhutang sama komunitas. Walau bagaimanapun gue menghabiskan usia dari akhir 19-an, akhir belasan tahun gua, umur belasan tahun gua sampai usia 30-an. Enggak, lu jangan gede-gede. Gue, Pak. Iya, jangan lah, ya kan cocok sih. Jangan buka. Malu gua mau bini gue lah. Setelan Pak RT. Ini aja manggil dia Om. Ya udah, terus ya anak-anak emang ya kita ngerasa berhutang dengan komunitas. Karena bagaimanapun baik buruknya, busuknya, apa segala macamnya, itu arena bermain kita, gitu loh. Arena kita besarnya di sana, gitu loh. Paling tidak ya dari usia belasan sampai 30-an itu gua habiskan di sana, gitu loh. Dan gua bisa dibilang nyaris total, Fani tahu. Nyaris total. Total tuh apa tuh? Total dalam artian begini. Tolong talangnya. Lagi mau serius. Total itu dalam artian begini. Ya, zaman itu dulu pemikiran otak gue yang ada cuma scene doang. Pokoknya scene. Pokoknya gue kerja di pabrik shift 3, pulang shift 3 shift, pulang shift 3 jam misalnya jam 8 pagi itu libur 2 hari itu gua peruntukkan memang untuk ngurusin gitu, ngurus band, ngurus Zain, gue bikin Zain juga dulu gitu. Udah jalan hidup banget ya. Zaman itu ya gitu ya, ya itulah yang gua lakuin gitu loh. Ya begitu gitu. Itu yang gue bilang nyaris total gitu. Kayak gitu. Terus kenapa anak-anak balik lagi ya begitu tadi gitu, karena anak-anak merasa berhutang budi sama orang-orang di sini, kawan-kawan yang support kami dari awal gitu. Karena udah lama juga ya, bertahun-tahun. Tahan dulu. Sekarang Mama Hadi cerita dong. Ini dari tadi. Gatal ya. Dia masih awal-awal sekali gimana sih? Nah, kan kita kalau ngomongin kemarin lu sempat ngomongin sama beberapa bintang tamu tuh yang emang istilahnya emang hidup di era 96 sampai 99 sampai 2000. Nah, lo sendiri yang awalnya memutuskan untuk ngebangun Sekali itu ceritanya gimana sih? Siapa sih? Idenya Sekali itu dari mana sih awalnya? Itu terjerumus sih sebenarnya. Karena kebanyakan nongkrong. Gue mah terjerumus semua. Terjerembab ya. Akhirnya ya karena saat itu banyak band yang memang lahir dari tongkrongan. Kita bikin band karena nongkrong. Kerjaannya ya setiap hari nongkrong, ngeband, udah aja gitu. Sedikit banyaknya kalau ngomongin Sekali, kenapa Ska?
ya besar pengaruhnya dari Pejaten dulu. Pejaten dari si Pejaten. Ya, karena emang dulu ya lumayan lah gue nongkrong lama di Pejaten. Awal-awal Pejaten masih rame. Dari situlah gue di setan-setanin tuh sama anak-anak tuh. Karena waktu itu emang anak-anak rame kan lagi ada buku Spirit of 69-nya siapa? George Marshall. George Marshall. Terus gue juga dapat fotokopian Story of Special dari tapi gitaris Sentimental Mood gue lupa. Wiro. Halo Om Wiro. Nah, sedikit banyak Wiro, Genta itu mempengaruhi jalur bermusik sekali sih sebenarnya. Awal terbentuk. Sebenarnya gua dari dulu awal ngeband justru gua nge-grunge. Gua punya band grunge dulu. Tahun 91 92-an lah. Gua punya band grunge. Cuman karena kesininya malah nongkrong sama Pejaten. Kena lah gua. Yang bawa siapa sih nongkrong ke sono? Awalnya sekali dulu ada gitu. Sekali dulu ada, terus sekali waktu kita dulu kan kalau manggung masih daftar, masih audisi, bayar. Ya. Waktu itu anak-anak Subnormal, Sid Gang sering buat acara di Harley. Dan acara anak-anak itulah kalau menurut gue saat itu sedikit acara yang emang mengakomodasi band ska untuk tampil. Di tempat lain gue nggak pernah bisa manggung gitu. Jadi tempat anak-anak itu tuh yang bisa. Cuman waktu zaman gue main itu anak-anak udah bukan di Harley Davidson yang di dalam. Dulu kan acara di dalam Harley, di dalam kafenya gitu. Pas gua baru main, itu udah yang di luar. Itu sebelum poster tuh ya, sebelum era poster. Harley dulu. Ya, di luar. Nah, terus disitulah gua ketemu Genta, ketemu anak-anak gitu. Sama Genta, main dong ke Pejaten. Oh, dari situ. Nah, di situ kan gue waktu itu gue awal-awal masih bawain Operation Ivy. Tapi belum tercetus nama Sekali itu. Udah udah tercetus. Kenapa sih namanya Sekali? Ya, karena dia nggak mau 2 kali. Masuk. Yang buat nama almarhum Page, gitaris Sekali. Nah, waktu itu emang gue sempet nanya kenapa Sekali, soalnya gue ada kandidat nama sendiri gitu. Tadi mau kasih nama apa tadinya? Ada lah pokoknya. Sebut kali. Sebut dong. Siapa yang tahu? Tadi mau namain Skandal gitu, tapi sama si Page skandal. Tapi sama Page skandal tuh banyak gitu. Orang-orang tuh banyak pikiran kayak lo gitu. Di luar sana. Bisa jadi ntar ada band lain nama Skandal gitu. Terus dia ada nyebutin nama Sekali. Gue bilang kenapa Sekali? Ya kayak lu nyebutin metal ke Metallica lah. Terus kayak nyebutin beat ke The Beatles lah. Lebih ya sekali. Iya. Dan saat itu emang belum ada band yang melesetin nama genrenya ke band. Emang belum ada? Belum ada. Waktu itu band-band skanya sebelum sekali yang udah jadi, maksudnya yang udah jadi bintang tamu main di acara Harley gitu. Yang memainkan musik ska lah ya. Yang main musik ska tuh waktu itu awal-awal sebelum gua tuh ada Pinocchio lebih dulu. Pinocchio. Sixto. Ada bandnya Carol lu Discord. Discord. Nah, Discord ya, Sky. Ini apa? Carol Subnormal. Iya. Klinik Jiwa. Ya, Klinik Jiwa. Ya, dulu kan dia punya band Discord. Nah, dulu kan beliau itulah yang lebih dulu main ska. Dan gua masuk ketika era-era Harley itu udah di luar. Gue mulai manggung di situ karena lulus seleksi. Manggung. Perubahannya terjadi ketika pemain bass Sekali
pulang dari luar negeri lah gitu. Pulang, bawa setumpuk CD Swedia masalah. CD Madness, Special, The Jam, Scambler, bawa Scambler. Dari situ kita pelajarin tuh yang dibawa tuh. Sempet mainin di Jam juga dulu sekali. Gokil. Habis saat itu gue mikir, yang lain susah-susah. Ini paling gampang. Metes gue denger pertama Keriting. aduh, Keriting, Metes keriting. nggak ketebak gitu alur lagunya, nggak ketebak. Gitaris gue aja sampai pusing. Gimana nih nguliknya? Udah gitu ngulik kan cetak. Ya Allah. Ya zaman dulu udah syukur dikasih CD coba main bass Beruntung ya. bukan Formasi main- awal siapa sih? Formasi awal sekali. Formasi awalnya siapa aja sih formasi awal? Gua pakai almarhum, Opik, Opik tuh pertama tuh ya. Kebo main bassnya, terus sama Ayo main drum yang sekarang di Screaming Factor. Oh, sekarang dia di Screaming Ya, Factor. dulu pertamanya itu kita. Tuh. Terus sampai di mana tadi? Oh iya. Kalau gue, nah ketika di era itu era dimana gue ngelihat sekali pertama kali. Oh, lu sempet nonton tuh sekali tuh. Oh, iya dong. Di mana tepatnya? Poster. Poster tuh era setelah HD lah ya. Setelah HD Setelah HD. nggak bisa lagi buat acara, kabur ke poster. Gue ngeliat nih acara di poster tuh kan kafenya gelap, segala macam bau udah nyampur gitu ya kan. Ada bau minuman, bau ludah. bau ganja. Pokoknya sebelah. Pokoknya di belakang ada yang bakar rumput nih kan. Itu gue ngeliat itu ya, kita tahu lah punk, skinhead gitu, kita lihat lah dandanannya kayak gimana. Ada 4 orang pakai jas. Oke sih. Ya kan? Gue pikir waktu itu, oh ini abis pulang kondangan terus datang ke acara ini gitu. Lu masih anak SMA atau Gue statusnya? masih anak SMA kelas 1, gue masih kelas 1 SMA. Masih unyu-unyu lah gue zaman itu lah gitu loh. Gue juga unyu. Agak lu enggak udah serem lu waktu itu. Pakaian si jas ya kan, tapi kelakuannya ya kan. Gue ngeliat, yang sebelumnya gue udah tau lah dari ska dari beberapa teman gitu ya. Operation Ivy gitu. Gue udah bawain Operation Ivy, Rancid, standar lah yang ada saat itu ya kan. Skapang. Nah gue inget banget waktu itu dia bawain kayaknya Dawning of New Era deh. Gitu. New Era deh kayaknya dia. Aing inget gak sih sebenarnya? Nggak kayak jadi lupa kayak. Dia nggak inget, nggak bakalan dia inget. Iya sih. Iya benar. Lagi terbang-terbangan. Nah jadi gue lihat, wih ini musiknya kok gini ya, kayak Operation Ivy tapi dia lebih, gue waktu itu bilangnya kayak ada reggae-nya gitu. Pulang dari situ gue kalau pengen ngeband bawain ska, gue pengen bawain kayak yang abang-abang pakai jas tadi. Abang ya kan, abang tadi tuh keren tuh gitu. Itu pertama kali gue ngeliat orang bawain ska yang bukan, yang tidak berdistorsi lah, ngomongnya begitu, yang tidak berdistorsi lah. Special Madness, dan gue pikir tadinya itu ya traditional ska ya itu, skinhead reggae ya itu. Nggak taunya belakangan ternyata itu two-tone ternyata gitu loh ya, karena saking Ada lagi lebih tua kan? ada lagi yang lebih tua ya kan, ternyata itu kita bisa begitu karena jalur informasi yang sangat tersekat zaman itu. Waktu itu kan belum era reformasi ya kan. Internet ada, tapi seingat gua tahun 2001 aja internet itu bayarnya 1 jam itu 20.000 di Bekasi 1 jam. Itu yang internet yang browsing 1 orang, yang ngikut di belakang itu ada 10 orang. Ada apa sih sebenarnya gitu. Internet itu apa yang dilihat, yang jorok-jorok doang lagi padahal ya kan. Nah kayak gitu. Itu pertama kali gue ngelihat band ska. Kalau pertama kali gue ngelihat skinhead, seingat gue adalah Andre Sixtals. Enggak, bentar gue potong. Balik ke Hadi lagi nih. Zaman itu apa sih yang bersit di benak lu kok manggungnya pakai jas? Dari mana sih kok bisa kok bisa
kayak kita ngejas keren nih. Kenapa lu nggak pakai belangkon di Awalnya enggak, awalnya gue biasa dandan gitu karena ya itu tadi keterbatasan informasi kan zaman dulu. Awalnya biasa dandan, terus bawain Operation Ivy juga gue taunya karena Rancid dulu kan ngeluarin Time Bomb Time tuh, Bomb, ya. Bomb sama apa tuh? Lebih so. Good morning, honey. All Friend. All Friend. Ngeluarin All Friend itu, wah ini nih gitu kan, kayak gini nih. Ternyata gua kulik-kulik Tim Armstrong itu punya loh band sebelum Rancid, Operation Ivy. Itu ya gua kulik dan akhirnya bawain Operation Ivy dan itu belum ngejazz lah gitu sekali. Wiro lah datang bawa story spesial, terus gue baca apa itu juga Spirit of 69 juga itu ternyata ada lagi loh yang ini nih yang lebih ibaratnya kalau saat itu lo mainin skapang tuh rata-rata band mainin skapang gitu kan banyak lah band-band punk juga beralih rupa jadi band skapang, hardcore juga begitu. Ya spesialnya buat gue nawarin gaya baru gitu, wah nih ada yang baru loh. Dan ternyata gue cari tahu pula Tim Armstrong suka sama The Special gitu kan, suka banget. Udah nyambung gitu. Langsung influence ke sana. Nah, nyambung pertama ke situ. Akhirnya ya udah. Agenta tuh nih. Tuh. Itu Spirit of 69 kan. Nih. Ada bagian meta sama The Special tuh di Spirit of 69. Gue bilang, oh iya dandannya begini deh. Berarti saat itu emang Mang Adi ini bukan bergaya skinhead tapi emang as a root boy saya pada saat itu. Apa emang belum? Gue dulu kan nge-grunge gue. Berarti pas udah kenal itu baru as a root boy. Ya jadi begitu banyak bergaul sama Pejaten akhirnya banyak dapat literatur itu, gue pikir wah ini yang kagak ada nih di sini nih. Soalnya band-band lain tuh rata-rata ya begitulah gitu, ngepang, skinhead gitu. Udahlah, emang dasarnya gue tuh nggak mau sama, gue ngeliat anak-anak kan sama kayak semua dandan gitu. Gue pengen yang lain dapatlah gaya spesial itu dulu sama metas. Ya akhirnya udah mulai ngejazz, mulai tadinya mau bawain Madness, dulu kan emang zamannya era cover band. Mau Madness susah banget ini lagu. Udah spesial aja dulu deh. Yang gampangan. Ya udah spesial dan mulai ngejazz dan mulai manggung di Harley, masih Harley waktu itu. Mulailah gue ini tuh sama anak-anak tuh, emang anak-anak udah rame karena masalah nama band kan, nama bandnya sekali. Soalnya saat itu belum ada nama band yang plesetin ska itu. Sama kayak Fiska juga gitu. Kalau gua menyebutkan nama Fiska, pokoknya ada skanya. Story-nya. Ini gue nyambung lidah teman-teman berarti gue nggak tahu karena kan gue bukan original members ya kan. Jadi katanya waktu mereka mau bikin band itu, kalau kita bikin band ska gitu kan, namanya apa nih gitu kan. Kalau gua ada saat itu udah nggak bakalan namanya Fiska lah, nggak bakalan, pasti kreator, Slayer, namanya pasti itu. Kreator, ya kan, Victor, ya kan. Ya jadi yang hurufnya, iya kampak-kampak. Ya jadi, kalau band ska itu biasanya ada ska-skanya, kayak Sekali gitu ya kan, karena kita adalah fansnya Sekali sampai hari ini. Sampai hari ini. Fansnya Sekali sampai hari ini. Jadi, bikin bandnya yang ada nama ska-ska, yang ada ska-skanya aja gitu. Katanya mereka nih. Tahu-tahu ada cewek temen gue kan satu SMA ya kan. Nah itu mungkin namanya Fiska. Nama cewek itu Fiska tapi tidak dengan H. Fiska beneran. Atau Friska kali, Friska. Enggak, itu mantan lu kali. Mudah-mudahan bini gua nggak nonton. Itu aja sih doa gua, mudah-mudahan bini gua nggak nonton. Jadi ya udah kita ya udah tuh cewek
dengan kepedeannya gitu, pakai nama gua aja, Fiska katanya. Oh ya udah, tapi dipelesetin nama mereka, jangan biar mirip-mirip banget, ditambahin H biar ada, jadi kesannya kayak ikan gitu. Padahal got nothing to do with fish gitu loh. Nggak ada yang nelayan di Fiska, profesinya nggak ada gitu loh. Yang pengusaha tambak juga kagak ada gitu loh. Mancing ada lu dong. Mancing gua ada mancing dari hutan. Terus kalau di Fiska sendiri kenapa deket banget sama skinhead? Apa emang di sana semua personil skinhead apa gimana? Gini, gua memandang budaya, gue memandang ska itu sebagai sebuah budaya gitu. Ketika pertama kali gue lupa dapat dari mana, sama sumbernya Spirit of 69 Skinhead Bible, dapat pertama kali. Nah ini gue pernah cerita juga di beberapa podcast orang-orang gitu ya. Itu gue keluar dari kamar 5 hari, gue keluar dari kamar. Gue baca itu keluar cuma boker, makan, kencing gitu doang. Gue bener-bener gue selamin itu, dan alhamdulillahnya gue bisa bahasa Inggris, bisa lah bahasa Inggris gitu loh, jago baik gitu. Jago. Enggak jago sih, enggak lah, gila loh. Bisa bahasa Inggris lah gitu loh, dengan baik gitu loh, bisa ngerti gitu loh. Dan itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris keriting gitu kan, bahasa Inggris British yang banget ya. British Sekarang banget. gue juga baca nangis, nggak ngerti. Lah itu gua 5 hari aja yang terjemahin buat gue. Lah itu gua 5 hari si Ayo tuh 5 hari nggak baca, gua tuh nangis di kamar. Gua nggak bisa ngerti ini. Ya jadi akhirnya gua memandang itu sebagai sebuah budaya gitu. Oh ini ada hubungannya dengan working class gitu, kelas pekerja itu apa ya kan? Oh ternyata ya ini gua gitu loh, ini adalah budaya gua gitu loh, budaya. Kalau di Inggris sana ada working class, of course di Indonesia juga ada working class gitu. Gue mandang itu sebagai sebuah budaya gitu. Dan ketika gabung sama Fiska itu gue belum skinhead lah. Setelah gabung sama Fiska, baca Spirit of 69 Skinhead Bible, barulah jadi skinhead seadanya. Tapi waktu nonton dia belum jadi skinhead. Belum lah. Jadi belatung. Maggots. Tapi nangka. Ya kan? Belum. Dan gue pikir Hadi itu dulu skinhead. Gitu. Karena dia botak dulu. Codetnya gede banget. Untung malah bikin codet juga sama, ya kan? Ada kalau skinhead harus lain, tempatnya beda, ya kan? Kayak gitu. Jadi yang kenapa gue bisa dekat sekali dengan skinhead ya karena gue nya skinhead. Karena Aji skinhead, kemudian Hari, terus Judo juga skinhead. Lebih dominan Iya. Kalau Rio dia bukan skinhead, bukan apa-apa, dia orang gila aja udah. Oh sekali ada skinhead sekali. Dulu. Nah, Mahendra Skinhead. Kan sempat ada tuh di fotonya tuh ada pakai braces satu orang kan topi pet ya. Iya. Iya. Mahendra. Dan Mahendra sama Novan almarhum. Novan ya? Itu Novan main apa? Dulu Novan vokalis sekali juga. Oh, yang dua vokalis. Toasting tuh Novan. Oh, udah ada toasting era itu. Wih. Dulu Novan yang toasting. Kan spesial ada toastingnya. Novan itu Dari skinhead pejaten. Oh, dia skinhead pejaten. Pejaten Novan. Terbalik ya, harusnya Noval yang British ya kan? Skinhead ya kan? Adi yang rude boy, harusnya dia yang toasting. Terbalik. Enggak, ini pernah kita bahas di dulu di Cawang ya, pernah kita bahas. Jadi yang harus gue tekanin juga di sini bahwa gue, Fiska, itu ngeband karena ngelihat sekali. Pure lo personal. Gua personal maupun anak-anak Fiska. Gua ngeband karena ngelihat sekali. Titik. Gitu loh. Berarti Itu yang impact-nya Fiska itu emang dari sekali lah ya. dari sekali, walaupun saat itu kita belum saling kenal ya, tapi gue udah ngefans sama dia. Malu kali nyamperin abang-abangan ya, malu lah ya kan. Tapi kita udah sempat kenalan apa segala, di kemudian hari sempat kenalan apa Pasti segala gue lupa macam. lagi. Iya, lupa. Tapi kalau berbicara soal musik nih kan, di era ska dari 96 lah kita taruh ya, 96 sampai ke 2000 itu kan full brass. Kenapa kalian kagak pakai brass? Kan identiknya gambar ska tuh trompet, ya kan? Kenapa sih kalian tuh kok nggak ikut-ikutan pakai? Kemarin Artificial bilang sampai bela-belain nyari tentara yang main trompet. Itulah. Kenapa sekali nggak pakai? Bukan yang nggak pakai.
kita nggak dapat personilnya. Emang sesusah itu dulu. Susah Iya, banget, gitu. susah. Dan mungkin beberapa yang ditawarin udah males duluan sekali gitu. Wah, ini band Sekarang. si Ake. Berarti emang udah Ngapain main sama sekali? Sebenarnya Gembel gitu. kondisi itu sampai sekarang juga masih kejadian sih, maksudnya gini, gua agak susah gitu kalau nyari personil entah kenapa. Gue tawarin misalnya orang, misalnya main keyboard gue dulu sempet kerja di Palembang gitu. Wah, sekali kosong nih main keyboard nih, carilah main keyboard kesana kesini. Setiap gue teleponin orang tuh kayaknya ogah gitu main sama gue. troublemaker banget nih band ini Ya kayak. udahlah kalau nggak mau gitu kan. Lu nakal Susah. banget sih, habisan. Ya, anak Coba lu kontak gua waktu itu untuk main keyboard, ya kan? Bisa lu, agak. Kalau bisa gimana? Kalau Fiska sama gitu. Apalagi kami cuma band SMA ya kan. SMA biasanya banyak tuh, ada sekolah trompet. Di SMA lain kali, di SMA gua nggak ada. Cimbeng sekolah. Oh iya ada, nggak ada. Dan emang gini loh, sekali aja, ya gua bahkan sampai apa yang gua lihat sekali bawain di poster itu yang gua bawain. Gokil. Gitu. Iya, sampai begitu. Terus sekali bawain Bed and Breakfast gua bawain. Sekali bawain ini gua bawain. Oh, sekali bawain Message to You Rudy gua bawain. Gitu. Terus Fiska Dan untuk ngakalin ya akhirnya mentok juga biar gimana juga ada, kita perlu harmoni dari alat tiup gitu. Ya salah satunya ngakalinnya dengan cara pakai harmonika kan, Fiska. Oh iya, Fiska ada Iya, harmonikanya. harmonika. Kalau sekali vokalis sama harmonika juga. ya gue sebenarnya sih bisa-bisain aja. Nah, tapi dari dulunya sempet mainin harmonika nggak sih? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak. Pas kesini-sini aja gue main harmonika. Biar lebih dapetin. Biar kesannya gue jago. Terus kalau Fiska kenapa bisa main di Jakarta Bersatu padahal itu totally kayak oy-oyan semua, kenapa bisa main Waduh. dulu Fiska sendiri, coba gimana jelasin. Main di Jakarta Bersatu 2 ya. Jadi ini ceritanya lumayan kelam ya. Kalau buat gua sendiri gitu. Buat gua sendiri gitu. Zaman itu tuh setelah era ska naik booming. Bukan booming lagi kalau buat gua itu Udah kemasan histeria nasional kalau buat gua. Gitu. Dunia sih malah. dunia. Dunia, Iya. malah. Era itu dunia ya. Pokoknya waktu itu Dari dunia. sebelum itu, gua kalau mau nonton ska gua harus ke acara punk. Jadi lu kalau mau nonton sekali atau Rolling Door atau Es Coret misalnya, dalam hal ini gue sekali lah ya karena gue ngefans banget sama sekali, itu lu harus datang ke acara yang lu kayak became a part of a tribe gitu. Artinya. Aduh. Yang nonton belum tentu ngerti bahasa Inggris. Gaya loh. Apalagi ini British Condet. Gaya British doang, Condet. skinhead, bahasa Inggris kagak gablok, kampung. Ya, jadi kayak lu jadi bagian dari sebuah apa ya, sebuah tribe, sebuah suku gitu. Yang lu dandanannya sama, passionnya sama, gitu loh. Bahkan mungkin ideologi di kepala juga sama. Gitu. Barangkali gitu ya, kayak gitu. Dan makanya gue memandang ska itu sebagai sebuah kultur gitu, sebuah budaya, plek bulat kultur gitu loh. Booming boom. Tahu-tahu ska ada di mana-mana. Sampai di truk pasir. SK. Ini apa ini gitu kan? Kayak udah berkurang. Gue seneng itu dulu karena itu eksklusif gitu. Like orang lain dengerin musik saat itu ada band atau apa gitu, alternatif rock. Enggak, gue ska. Gue punya my own tribe gitu loh. Bandnya sekali Rolling Door gitu. Lo dengerin apa? Gue dengerin ini gitu. Lu datang ke acara mana? Gue datang ke acara di poster. Semua apa band yang latar belakangnya ada subkultur di belakangnya pasti punya pride kayak gitu emang. Iya. Saat itu. Iya, saat itu. Nonton booming boom. Tuh ya kan, ska di mana-mana gitu loh. Ya dengan artis-artisnya ya lu tahu sendiri lah ya kan. Ada Jung Van Gang Fu, ada yang macam-macam ya kan. Dabo kemarin di sini interview. Halo Dabo. Enak kayak makan nasi uduk Dabo dia di sini. Iya terus
ada di mana-mana, nyampah ya kan, orang pada pakai baju pantai. Yang pemahaman gua ska jauh sekali dari yang namanya baju pantai. Gitu loh. Coba lu lihat Spirit of 69 Skinhead Bible. Ada nggak tuh yang pakai baju pantai di situ? Sebenarnya kalau lu lihat foto-foto sessionnya spesial EKE ya, tapi ya bukan spesial. Itu banyak mereka pakai baju motif pantai Hawaiian. gitu. Karena mereka memang mainnya waktu itu emang di daerah pantai gitu. Iya itu. Cuma maksud gua gini, hal-hal kalau gue sih teknis ya, masalah pakaian tuh suka-suka lu, lu berpakaian macam-macam begitu. Gue sih bebas-bebas aja gitu, lu pakai baju pantai kek apa kek, bahkan sempet gue pakai baju pantai dan celana SD. Serius, waktu di poster nih orang apa? Dan gue sempet banyak teguran ke gue justru sama ya taruhlah petinggi scene lah gitu. Banyak maksudnya teguran, lu nggak bisa apa banyak itu tuh banyak apa istilahnya yang kayak begitu, Poser. wah banyak poser yang kayak begitu, lu nggak bisa nertipin. Lu gimana gua nertipin kita one man ya, kita cuma satu orang ya kan. Gua pusing kalau ngurus yang begituan kan. Belum ada satpol PP soalnya, jadi nggak bisa tertipin. Satu itu, kedua gua ngurus diri gua sendiri aja ribet gitu kan saat itu. Masih Gua ngurusin orang lagi, cuman memang gua berpikir lu gua dah gitu. Jadi gua biarinin aja mereka pada begitu. Emang bukan urusan gue juga ngurusin dia pakaian. Tapi model. fenomenanya saat itu seperti itulah kurang Ya, lebih, kan? Fenomenanya seperti itu. Yang ada di kepala gua saat itu umur gua baru 20-an, ya kan, masih saklek, ya kan. Gua pikir ska itu punyanya skinhead. Ska, reggae atau apapun itu punyanya skinhead. Gitu loh. Titik gitu. Jadi ketika ada yang kayak begitu, gua nggak ngelarang ya, nggak mungkin lah gua ngelarang, tapi gua merasa tidak nyaman gitu. Tapi Habis naik ya kan, habis booming, buar jatuh sampai, nah ini yang gua bilang kelam dari sisi gue sebagai seorang skinhead. Sampai skinhead aja malu buat dengerin ska. Karena ska itu image-nya saat itu adalah musik anak gaul dan people like our kind yang sejenis sama kayak kita gini, anti banget sama anak yang gaul-gaul gitu lah. Iya. Gitu. Kayak gitu. Wah, gila. Beberapa band juga udah mulai malu untuk shuffle Iya, gitarnya. betul. Dan yang bahkan yang di atas itu juga pada hilang gitu. Pada hilang. Berarti dulu lebih kayak pride banget ya, pride itu tinggi banget sama kayak idealis banget. Idealisme, Ini orang-orang- idealisme masing-masing orang itu saat itu emang Beda. bahaya banget, Bahaya keras. banget. Dan gue juga salah satunya dia gue berbeda pandangan sama si Beda. berbagai macam hal, gue berbeda Beda. pandangan karena gue anggap juga terlalu keras juga si liga gitu kan. Di satu sisi juga Ada gue nggak alasannya, ngelarang liga, istilahnya dengan idealisme dia mau jalan ya terserah gitu kan. Jangan ganggu gue aja gue. Ya nggak mungkin lah gue ganggu bapak gue ya kan. Itu zaman itu dulu ada memang gitu. Hadi pernah cerita gitu, ada skinhead yang datang gitu ya ke tempatnya Hadi, nanya itu liga dengan Sam-nya gitu. Oh, semua orang diresein sama dia dengan wacana-wacananya. Tapi kok lu nggak diganggu? Coba dia datangnya ke Hadi sih. Coba datangnya ke gua. Paling gua bilang, ya se ngaco-ngaconya gua gitu, itu nggak mungkin gua nyelek bapak gue ngeband karena dia gitu loh. Bisa lo noyor bapak lo? Nggak mungkin. Nggak, gitu. masalahnya ada paradoks di sini. Si liga anti media banget gitu kan, dengan gengnya lah segala macem. Sedang gua main di TV, main di radio. Enggak, tapi kan itu kan kita udah ngomong ke sini nih. Sininya, kan yang tadi ya, Ah. tadi nyambung ke yang tadi, begitu boom, skinhead aja malu dengerin ska. Jangan kata tongkrongan, ini orangnya ada di sini di hadapan kita nih sekarang. Itu dapat kenalan skinhead yang demen ska itu kayak
kayak sebuah anugerah tersendiri, tau gak lo? Iya, gue lupa gue ketemu sama Buyung di mana. Nah, Buyung punya band waktu itu namanya Dog Holiday. Itu kita telepon-teleponan pakai telepon rumah gitu loh. Ketemuan di mana. Skinhead yang demen ska ya Buyung saat itu satu-satunya selain gue dan anak Fiska yang gue kenal ya, yang gue kenal gitu loh. Kayak gitu. Yang mungkin not into Oi atau apa, semua skinhead saat itu beralih ke Oi. Oi image-nya punk, lebih aman, nggak bakal dikatain gitu loh, ya kan. Tapi kalau lo ska, chat, gaul, ya kan. Sampai akhirnya gua harus, jangankan ya kayak gitu, tongkrongan aja nggak ada. Sampai akhirnya gua nongkrong sama anak hardcore di Bekasi. Tapi itu di kemudian hari juga membentuk mentalitas gua jadi mentalitas yang hardcore gitu loh. Kayak begitu gitu loh. Triple X. Itu salah satu proses lo Proses main gua ke Jakarta Bersatu tuh, salah satunya. Terus gua lulus SMA. Anak-anak lulus SMA, gua sama anak lulus SMA. Hal pertama, terus gua kerja ya. Anak kuliah, gua kerja. Gaji pertama gue harus pay. Orang-orang gaji pertama buat apa gitu ya. Kalau gue buat yuk kita rekaman gitu, langsung rekaman. Jadi nggak muluk-muluk, anak-anak saat itu cuma pengen punya album 2001, 2002 gitu ya. Terus jadi album tahun berapa sih? 2000 rilisnya, kalau ngeteknya 2002. Ngetek 2002. Iya, rilisnya 2004. Oh, rilis 2004. Rilis 2004, panjang prosesnya gitu. 2004 gue baru 2005 baru lihat dia main di Nirvana. 2005 itu. 2005 ya, Nirvana Cafe. Gue baru pulang dari gunung, turun gunung. Tapi lu tahu dia udah main di Jakarta Bersatu? Nah, saat itu belum, gue baru tahu dia begitu di Nirvana itu ya. Nirvana. Gue lihat, wah, ini ada band Sengak juga nih, gue bilang. Udahlah kenalan akhirnya. Terus dia, lalu kan udah kenal sama gue, oh iya. Ini masih lu jadi kalau dulu kita pernah saling cerita tentang hal ini gitu. Hadi baru turun gunung lah ya kan, baru nyantri.